Ya, selamat pagi mitra-mitra InMall. Hari ini saya ingin membagikan sebuah insight atau pandangan dari banyak orang yang bertanya, kok susah sih jalanin InMall gitu loh? Apa benar-benar susah atau tidak tahu cara jalaninya? Jadi banyak sekali member-member kita yang mungkin kebingungan ya, gimana cara jalanin InMall. Atau yang sudah jalanin tapi kok nggak berhasil ya, atau mana duitnya kok nggak jadi-jadi nih. Oke, saya mengamati bahwa setidaknya ada empat alasan kenapa mitra-mitra InMall itu banyak yang tidak berhasil ya jalanin atau tidak mendapatkan uang cukup, ataupun ada yang sudah dapat uang cukup bahkan sudah sampai puluhan juta tapi nggak stabil ya. Nah, jadi ada empat. Yang pertama, mereka itu mitra-mitra itu tidak fokus. Jadi mereka menjalaninya banyak sekali MLM lain, bahkan ada yang non MLM juga, home industry ataupun jadi reseller, dropshipper. Ibaratnya mereka kayak mau jualan semua, mau mempromosikan semua brand. Nah, coba dibayangkan aja seorang anak kecil yang baru mulai bertumbuh tiba-tiba dikasih beban begitu banyak, nyapu lah, sekolah, cari uang, urus rumah tangga lagi, urus adik-adiknya lagi. Saya rasa ini akan mengganggu pertumbuhan si anak itu ya. Apalagi kalau usianya cuma 5 tahun gitu loh, mana bisa apa-apa. Harusnya kan fokusnya ya tumbuh kembang dulu gitu, atau cuma sekolah TK. Inmo kita baru benar-benar start tuh 2019, sekarang 2020 udah September, kira-kira ya 2 tahun lebih lah. Bayangkan aja, Anda baru dikenal masyarakat atau customer Anda atau lingkungan Anda menjual produk yang eh, mereka mungkin brandnya belum pernah dengar gitu. SOF Moringa, oilnya, tehnya, atau kopi, Anda sedang mempromosikan. Kemudian tiba-tiba di status Anda ada produk lain lagi, ada MLM lain lagi, bukan satu lagi, 4-5 tiap hari lain MLM, lain produk. Kira-kira kalau Anda jadi customer, Anda percaya nggak sih dengan orang ini? Terus Anda bilang kok susah rekrut dia ya? Terus terang Bapak Ibu, kalau saya pun ingin join MLM, terus Anda yang rekrut, saya ingin join InMall nih, Anda rekrut saya nggak mau. Kenapa? Anda bukan upline yang baik. Anda nggak punya satu, orang bilang, integritas, nggak punya dedikasi. Jadi saya kalau join Anda berarti saya berharap saya seperti Anda jadi supermarket, dan itu nggak mempunyai maaf kata, nggak punya value lah. Sebagai seorang pemimpin Anda nggak memiliki kualifikasi sama sekali. Jadi wajar MLM Anda tidak akan berkembang, InMall tidak akan berkembang, yang lain. Mending Anda pilih satu deh, satu Anda jalanin aja, itu akan jauh lebih memberi dampak. Memang kesannya banyak ya, ada jual ini ya, palu gada lah, palu mau gua ada, oke. Tetapi itu kan kayak rumput aja, Anda jadi rumput banyak tapi kecil-kecil. Beda kalau Anda tumbuhkan durian, butuh waktu kan puluhan tahun. Yang cangkok aja mungkin 5-6 tahun kali, butuh waktu memang. Sama kalau Anda jalanin banyak hal, ya kesannya banyak yang beli ini itu, tapi kecil-kecil. Beda kalau Anda jalanin InMall satu aja, memang kelihatan nggak ada hasil,
Tapi Anda sedang melakukan strategi marketing yang paling handal saat ini, yaitu branding. Orang ingat Anda. Jadi suatu hari dia ingin beli SOF, dia ingat Anda. Dia ingin join InMall, dia ingat Anda. Kalau dia ingin sukses di MLM, di InMall, dia mau join di bawah Anda. Karena dia tahu Anda lah yang paling konsisten gitu loh. Anda yang paling tahu. Jadi ini attitude sih sebenarnya, bisnis attitude. Lah terus saya pernah loh Pak lihat orang jualan banyak dapat uang. Saya nggak pernah percaya. Mungkin dia jual lebih banyak dari Anda, tapi dia kalau benar di compare sama orang yang top level, top MLM rank, top rank gitu, saya rasa penghasilannya juga kalah jauh ya. Siapapun lah yang jago jual itu, pasti kalah jauh. Makanya saya sih benar-benar berharapkan kalau Anda ingin jalankan InMall, para mitra ya fokus. Bisa tambahan lain, tapi ya jangan MLM atau yang produk yang sama gitu. Karena kalau seperti itu, ya sebenarnya Anda lebih bagus jadi reseller aja, dan itu bukan target market company untuk jadikan leader. Target market company untuk membantu Anda jadi leader adalah orang yang fokus. Karena itu yang worth it. Oke, itu yang pertama. Dari pengamatan saya, kenapa orang sulit berkembang ya. Yang kedua, tidak meluangkan waktu. Jadi tidak benar-benar mempunyai satu konsistensi di waktu, bahwa saya satu hari akan menjalankan bisnis InMall itu ya minimum 2 jam atau 1 jam oke, tapi konsisten setiap hari. Lah, bisnis InMall ini kan bisa part time, juga bisa full time. Tapi kalau sometime nggak bisa. Tergantung mood. Mood Anda sedang enak, Anda mau jalan. Mood nggak enak, nggak jalan. Tiba-tiba ada orang mau beli, Anda semangat. Kalau orang nggak mau beli, Anda nggak nawarin. Nggak bisa. Balik lagi, ini kan bisnis. Seperti Anda buka toko, Anda nggak bisa pakai mood buka toko. Hari ini buka, besok enggak. Atau Anda kerja lah. Hari ini masuk, besok enggak. Saya yakin bulan Anda dipecat. Nggak sampai sebulan Anda dipecat. Sama juga toko Anda nggak punya pelanggan tetap, karena orang bingung. Ini toko kapan bukanya? Masa saya mesti pantengin itu kapan bukanya? Sama juga atasan Anda. Loh, ini mau kasih kerjaan tapi hari ini nggak masuk. Kapan masuknya? Besok. Besok masuk, besok enggak. 2 hari masuk, 1 hari enggak. 3 hari masuk, 1 hari enggak. 3 hari nggak masuk, 1 hari masuk. Ini bukan sikap yang benar kalau Anda ingin sukses di InMall. Karena orang yang betul fokus dan konsisten aja, itu pun melalui proses yang panjang loh. Nggak ada instan. Orang instan itu, semua itu terlalu indah untuk Anda jalankan. Makanya banyak orang dibohongi dan terjebak di money game atau MLM yang bodongan atau investasi yang katanya gak usah kerja, jalan kaki, goyang kaki dapat uangnya. Sehingga kayak saya yang goyang kaki dapat uang tuh ya cuma tukang jahit ya. Itu pun jahit yang konvensional kali. Kalau yang udah mesin modern ya nggak goyang kaki lagi mereka. Jadi penting sekali Anda menjadi konsisten dan meluangkan waktu lah. Alasan apapun. Oh, saya nggak bisa keluar hari ini. Anda kan bisa WA, bisa telepon. Saya bingung mau jual mana. Anda bisa pakai sosmed Anda. Anda bisa buat YouTube, buat presentasi produk. Bahkan cara Anda pakai produk aja, Anda rekam, Anda share ke teman Anda atau ke medsos Anda, itu juga udah soft selling ya. Jadi Anda hari ini saya makan SOF, saya makan 2 karena ini kebutuhannya bagus, saya nggak usah makan siang lagi, berat badan saya turun 2 kilo tanpa saya paksa. Nah, itu pun sudah menjadi soft brand. Betul soft selling Anda jalan itu, tapi konsisten. Ini yang penting sih. Semua orang yang sukses saya lihat satu aja, mereka sangat konsisten dengan apa yang mereka jalani. Susah, senang, suka, enggak, mereka jalani. Itu juga bisa disebut dengan disiplin, karena kalau disiplin atau komitmen itu kita melakukannya tanpa mikir kita suka atau nggak suka lagi. Namanya juga komitmen, seperti rumah tangga lah. Nggak mungkin Anda
merawat keluarga Anda pas Anda senang. Kalau Anda nggak senang, Anda tinggalin tuh keluarga Anda. Kan nggak mungkin. Baru bisa bertahan. Jadi penting sekali untuk meluangkan waktu di in-mall, karena in-mall bisnis yang perlu diinvest. Bukan tambah investasi, harus diinvest. Apa yang diinvest? Oh, bukan hanya uang. Investnya waktu, tenaga. Bahkan invest uang di sini nggak banyak ya, sedikit sekali. Ya, Anda minimum coba produknya, terus Anda invest di pulsa Anda untuk calling-calling orang, transportasi. Bisnis apa sih yang nggak invest? Yang real ya. Yang money game aja invest kok. Anda beli lotre aja Anda invest kok. Bagaimana mungkin Anda mau bisnis? Inilah cara berpikir yang terbalik. Orang nggak mau invest. Sekarang orang bilang, ngapain stok? Aku aja dropshipper nggak stok. Dropshipper itu memang nggak stok barang, tapi dia invest waktu, invest skill. Dia kan juga belajar. Mereka nggak mau stok 200.000, 300.000 barang. Sejuta nggak mau. Tapi kalau ikut seminarnya 3 juta, 5 juta nih mau ikut. Itulah entrepreneur dadakan zaman now yang ya mungkin ada beberapa yang berkembang, tapi saya ingat bahkan dropshipper yang hebat pun akhirnya mereka akan invest. Pasti invest. Waktu, tenaga, keahlian, dan lain-lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak belajar. Jadi banyak mitra-mitra yang memakai pengalaman yang lama atau skill yang itu-itu aja untuk menjalankan bisnis in-mall. Atau sama sekali tidak upgrade. Jadi semua keahlian dia ya itu-itu aja. Kalaulah keahlian Anda selama ini, apa yang Anda tahu selama ini benar-benar bagus, Anda udah sukses. Anda udah kaya. Pasti. Karena kita hidup ini sampai sejauh mana kita berkembang itu tergantung apa yang telah kita pahami dan kita kerjakan. Kalaulah selama ini yang Anda, kualitas yang Anda miliki ini telah Anda anggap luar biasa, saya yakin hidup Anda juga udah luar biasa. Anda udah sangat sukses kan. Mungkin dirimu Anda udah menjadi diamond. Tapi kenapa hidup Anda tidak banyak berubah? Ya karena skill Anda tidak berkembang. Coba kalau Anda bekerja di kantor, skill Anda nggak berkembang dari perusahaan lama sampai seperti hari pertama Anda bekerja deh. Setelah 10 tahun, Anda masih sikapnya sama, kemampuannya seperti hari pertama Anda bekerja. Bagaimana mungkin Anda bisa berkembang? Jadi penting sekali untuk belajar. Ikuti seminar kalau ada, baca buku yang positif, bagaimana menjual. Anda harus berkembang. Sering konsultasi sama upline Anda. Kalau ada webinar, ikutin. Tanpa itu, hanya Anda tidak akan bisa berkembang. You need a new skill. Anda butuh skill yang baru atau skill lama Anda kembangkan lagi lebih tajam. Cara sponsor, cara selling, cara prospecting. Dunia udah berubah. Anda tidak berubah, ya Anda ketinggalan. Upgrade skill Anda, itu yang paling penting. Ya, terus belajar. Anda udah tahu belum SOF kelebihannya apa dibanding kelor yang lain? Kalau orang nanya, lah saya tanam sendiri juga bisa. Ngapain kau beli? Atau, oh, itu ada merek lain lebih murah. Ngapain saya beli sama kamu? Nah, kalau Anda nggak tahu jawabannya gimana? Oh iya juga ya. Anda malah ikut-ikutan tuh beli yang murah. Jadi dropshipper, ya kalau ada mau beli SOF, saya jual SOF. Yang mau beli murah, aku kasih murah. Ya, Anda kan low label jadinya. Anda nggak punya harga diri dalam sebagai businessman seperti itu. Jadi Anda harus terus mau kembang. Yang terakhir, yang keempat yang saya amati adalah banyak orang yang pengen belajar, punya pengetahuan segala macam, tapi sampai sebatas situ aja. No action. Tidak ada perubahan apapun yang betul-betul terjadi dalam hidup Anda kalau Anda tidak mengambil tindakan. Kalaupun Anda punya pengetahuan menanam anggur, menanam apel, sampai dia bisa panen, cara panen dan cara jual segala macam deh. Tapi kalau Anda nggak pernah action, Anda nggak pernah tanam itu biji anggur, nggak jadi. Percuma Anda mengatakan Anda positif, Anda tahu sponsoring, tahu selling, tahu dropshipper, tahu digital marketing, tahu MLM, tahu marketing plan, tahu SOF, tahu semua. Tahu promo lah, tahu Thailand, tahu apa sajalah. Terus Anda tidur, atau diem aja, atau buang waktu nonton film Korea, lihat Instagram produk orang, bukan Anda bikin produk sendiri. Itu tidak akan bawa Anda kemana-mana. Bahkan makin lama Anda akan makin
ketinggalan dan Anda akan berpikir dan terheran-heran, loh kok saya enggak ada apa-apa ya? Padahal saya tahu semua loh. Inilah orang yang punya pengetahuan tapi nggak punya tindakan. Tidak akan ada hasilnya. Jadi sekali lagi, para mitra, saran saya adalah lakukan 4 hal ini, ya, hindari 4 hal ini, lakukan yang sebaliknya, maka Anda akan lihat perkembangan bisnis Anda dalam 6 bulan ke depan Anda terlihat. Nggak usah 6 bulan, 3 sampai 4 bulan udah mulai ada kelihatan. Ya, Anda perlu untuk fokus, ya, Anda perlu untuk betul-betul meluangkan waktu, Anda perlu untuk mengembangkan diri Anda, dan yang terakhir, Anda perlu mengambil tindakan saat ini juga. Terima kasih, salam sukses. Itmo.